Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita akan membahas kekhawatiran. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur karena penyertaan Tuhan dalam kami menjalani waktu, mengisi waktu dengan berbagai aktivitas. Dan dalam kami akan bersama mendengar, merenungkan, dan mengkaji kebenaran firman Tuhan sebagai bekal bagi kami untuk menjalani kehidupan ke depan. Oleh karena itu, kiranya Tuhan memberkati dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami mengerti, supaya kami paham, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, saya mengajak untuk membaca Injil Matius pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-34 untuk membahas kekhawatiran. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul bagian ini, hal kekhawatiran. Demikian firman Tuhan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sapaan Tuhan untuk membahas tema kekhawatiran. Kekhawatiran merupakan bagian dari hidup kita. Anak-anak, remaja, pemuda, warga dewasa, warga lanjut usia mempunyai kekhawatiran. Di era pandemi COVID-19, kekhawatiran itu bisa bertambah, walaupun bisa juga berkurang. Sebagian besar bertambah, karena dampak dari COVID-19 itu bukan hanya dari faktor atau sektor kesehatan, tapi juga sektor-sektor yang lain.
Jadi semuanya merasakan khawatir. Cara kita mengelola kekhawatiran ini memang beragam. Sebagai orang Kristen, kita juga perlu kembali belajar cara mengelola kekhawatiran. Salah satu caranya adalah dengan mendengarkan ajaran Tuhan Yesus Kristus, junjungan kita, guru kita. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai dengan yang ke-34. Beberapa kali saya menggunakan, membaca, mengkaji Injil Matius dalam sapaan ini. Tuhan Yesus hidup sekitar tahun 4 sebelum Masehi sampai dengan tahun kurang lebih 30 Masehi atau kurang. Dan kalau kita melihat keadaan sosial, politik, budaya, agama yang ada di Timur Tengah, khususnya Israel, bahwa bangsa di sana itu menghadapi banyak sekali persoalan. Yang berulang kali saya sebut adalah bahwa bangsa Israel dijajah oleh Imperium Romawi. Dan yang menjadi raja pada saat Tuhan Yesus lahir adalah Herodes Agung. Herodes Agung adalah orang Idumea atau orang Edom. Dalam sejarah bangsa Israel, dalam hubungannya dengan bangsa Edom, mereka bermusuhan. Jadi bisa dibayangkan, yang menjadi raja adalah musuh mereka. Herodes Agung adalah orang Idumea, orang Edom, musuh mereka. Dan bisa dikatakan kepada masyarakat, kepada rakyat, Herodes Agung itu bersikap kejam. Bagaimana dengan penerusnya Herodes Agung setelah Herodes Agung meninggal? Nampaknya juga tidak jauh berbeda dengan Herodes Agung. Jadi anak-anaknya itu juga melakukan kekejaman kepada bangsa Israel. Oleh karena itu menjadi wajar bagi bangsa Israel pada tahun-tahun itu sangat mengharapkan kedatangan Mesias, orang yang dijanjikan Allah, yang pernah dinubuatkan oleh Musa untuk membebaskan mereka dari belenggu-belenggu bangsa lain. Mereka sangat mengharapkan Mesias. Mereka sangat khawatir karena sampai dengan Tuhan Yesus berkarya, Mesias belum juga datang, mereka masih ditindas oleh bangsa-bangsa lain. Pertama oleh bangsa Romawi, kedua oleh orang Idumea yang menjadi raja mereka, yaitu anak-anak Herodes Agung. Kekhawatiran mereka semakin besar, mereka semakin tertindas. Jadi kemudian mereka mengalami kekhawatiran yang semakin besar. Hampir sama dengan kita dalam arti kita juga menghadapi kekhawatiran karena sampai dengan bulan Agustus ini COVID-19 belum juga reda. Jumlah masyarakat Indonesia yang terpapar oleh COVID-19 itu semakin banyak. Harus kita akui juga bahwa jumlah pasien COVID-19 itu yang sembuh semakin banyak juga. Jadi ada keseimbangan, walaupun jumlah yang terpapar semakin banyak, yang sembuh pun semakin banyak.
Sekali lagi, kekhawatirannya bukan hanya masalah kita yang terpapar oleh COVID-19, tetapi dampaknya dalam kehidupan kita yang lain. Dalam pembelajaran kita, dalam belajar kita, dalam ibadah kita, itu terdampak oleh karena COVID. Kita bisa ibadah online, tapi sampai kapan kita akan mengadakan ibadah online? Bisa memang, tetapi lebih lebih enak, lebih nyaman kalau kita bisa bertemu satu dengan yang lain. Emosional kita semakin terbangun oleh karena tatap muka itu, karena pertemuan itu. Nah, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita melalui Injil Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-25 sampai ke-34 ini adalah bahwa kita harus tetap percaya kepada Tuhan yang memelihara kita. Sekali lagi, kita harus tetap percaya kepada Tuhan yang memelihara kita. Kita harus yakin kepada Tuhan yang memelihara kita. Ada perbandingan antara Salomo dengan bunga. Kita juga bisa dibandingkan dengan makhluk Tuhan yang lain. Binatang, tumbuhan, sebagaimana bisa kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana Tuhan memelihara mereka. Itu yang menjadi dasar argumentasi penginjil Matius agar, dan ini diinspirasi oleh pengajaran Tuhan Yesus agar jemaat kita mengelola kekhawatiran dengan cara yang demikian. Sekali lagi, kekhawatiran adalah sesuatu yang normal, manusiawi, tetapi kita harus mengelolanya dengan satu harapan, dengan keyakinan kepada Tuhan Allah yang memelihara kehidupan kita. Keyakinan dan harapan kita kepada Tuhan itu yang menjadi salah satu bagian imun tubuh kita, supaya kita tidak semakin mudah digerogoti oleh penyakit, semakin mudah untuk dikalahkan berbagai persoalan kehidupan. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anak, tetap semangat dan mari kita kelola kekhawatiran kita dengan berharap dan percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati, salam sukacita, sehat, bijak, dan sejahtera. Amin.